Halo guys, aku Cili Viola Putri. Aku di sini mau ngasuhin ke kalian. Buat kalian yang sering tanya ke aku, Kak, apa aja sih yang pramugari bawa di kopernya itu, ataupun di travel bagnya itu, atau di handbagnya itu? Oke, aku bakal kasih tauin apa aja sih yang aku bawa biasanya waktu terbang. Meskipun terbangnya VV, aku tetap bawa barang-barang tersebut buat standby. Selalu ada di dalam koper aku, selalu ada di dalam tas aku, dan selalu ada di handbag aku. Jadi buat kalian yang kepo, aku bakal kasih tahu kalian. Aku bocorin apa aja sih yang dibawa gitu ya. Oke, aku akan bahas ke kalian satu persatu. Ini koper aku, terus ini travel bag, sama ini handbag. Apa aja sih di dalam tas ini yang sering aku bawa? Aku tenteng apa sih tenteng yang sering aku bawa pokoknya di tas ini. Dan tas ini nggak boleh naruhnya sembarangan, ataupun semua koper ataupun travel bag ataupun ini naruhnya nggak boleh sembarangan, karena ini milik pribadi dan ini privacy banget. Tapi buat kalian yang kepo apa aja sih yang dibawa pramugari itu waktu terbang, aku bakal kasih tahu satu persatu. Oke, kita taruh dulu. Oke, kalau yang buat travel bag dulu, buat travel bag ini namanya handbag, maaf, ini namanya handbag. Jadi yang dibawa itu ada, ya buka ya, yang dibawa itu ada ini, terus ini, ntar aku bahas satu-satu ya. Terus bedak, center, spare baterai, terus buat mata, putih buku, permen, hand sanitizer, alat penghitung penumpang, sama parfum, dan buku announcement, terus sama note, sama oke, kita bakal bahas satu-satu. Jadi yang pertama ini dulu, pouch ini isinya ada 2 dokumen, yaitu buku terbang sama paspor. Jadi semua pramugari meskipun terbangnya domestik tetap bawa paspor. Jadi dia standby jaga-jaga. Jadi pokoknya paspor ini harus tetap dibawa meskipun terbang domestik gitu. Terus ini buku terbang. Jadi setiap pramugari di Indonesia pasti punya buku putih. Ini bukunya, tapi aku cover begini. Kalau nggak di cover, buku putih itu kayak gini. Jadi setiap pramugari pasti punya buku putih ini buat izin terbangnya. Jadi kalau kalian udah punya ini, kalian diperbolehkan untuk menjadi seorang pramugari gitu. Apa aja sih isinya? Isinya itu identitas kita, terus tentang validnya, rating apa yang kalian punya, terus sama sertifikat kesehatan ini. Sertifikat kesehatan ini jadi dia diperbaharui setiap 1 tahun sekali. Sama juga buku terbang ini diperbaharui setiap 1 tahun sekali, namanya recurrent gitu. Jadi buku terbang ini bisa aja ada masa kadaluarsanya. Jadi kita harus sekolah lagi untuk memperbaharui buku terbang ini gitu. Jadi jangan kalian kira kita udah jadi pramugari kita nggak ada sekolah. Kita masih ada sekolah untuk memperbaharui buku terbang ini biar tetap mengudara. Terus paspor
paspor gunanya buat luar negeri kan pastinya, jadi kalian harus tetap membawanya, ini wajib, nggak boleh ketinggalan. Terus ini ada kacamata ini, jadi karena aku silinder, jadi aku diwajibkan harus pakai kacamata. Terus habis itu harus ada spare softline-nya, jadi aku harus pakai softline dan aku harus punya spare softline-nya. Jadi kalau misal aku softline-nya robek ataupun softline-nya kering, jadi aku bisa langsung ganti pakai spare softline-nya. Soalnya di pesawat kan nggak boleh pakai kacamata, jadi penggantinya softline gitu. Jadi harus dibawa. Lalu ada flashlight itu harus wajib apapun pokoknya wajib dibawa sama spare baterainya kayak gini. Jadi gunanya kalau keadaan emergency ataupun keadaan darurat dan di dalam pesawat itu gelap, jadi kita bisa center pakai ini gitu. Dan gunanya juga bisa nyari barang-barang yang kecil di handbag, ya kan, di handbag kecil, terus nggak kelihatan, bisa pakai ini. Harus ada spare baterainya. Jadi kalau ini udah mulai redup, kayak cintanya dia sama kamu udah mulai redup, harus kamu ganti pakai baterai yang baru. Terus harus ada buku announcement. Jadi nggak setiap pramugari itu harus hafal sama announcement-nya, nggak diwajibkan untuk hafal sama announcement-nya. Jadi semua announcement dari normal sampai darurat ada buku announcement-nya. Jadi mbaknya atau masnya tinggal membaca aja buku announcement-nya gitu. Jadi menghindari kesalahan pada saat lagi announcement gitu. Jadi lengkap. Terus di sini aku ada ini note kecil, gunanya buat tulis nama kru ataupun tulis yang penting. Aku tulis semua di sini. Jadi aku tahu hari ini aku terbang kemana dan terbang sama siapa, terus rutenya kemana aja. Jadi aku selalu nulis ini, nggak pernah nggak nulis. Jadi aku nulis sendiri. Ini titiknya gambar pramugari. Terus di sini ada post-it kecil. Post-it kecil gunanya apapun yang aku note, sumpama manusia itu nggak luput dari lupa. Kita pasti lupa. Aku pasti bikin note kecil. Aku taruh di buku announcement atau aku taruh di pouch ini, di note ini. Post-itnya bakal aku taruh di note ini. Jadi buat ngingetin aku apa aja sih yang harus aku lakuin gitu. Terus ada ballpoint pastinya buat tanda tangan ataupun buat menulis sesuatu, menulis surat cinta dari kalian. Terus aku punya potong kuku. Potong kuku ini gunanya sih aku selalu bawa karena aku takut kuku aku terlalu panjang, terus kerjaan aku jadi kurang maksimal. Jadi kalau misalnya kuku aku udah terlalu panjang, aku pasti potong kukunya gitu. Terus ada obat tetes mata, bukan tetes mata kayak Insto gitu. Ini jadi kayak buat kalau softline aku lagi kering, aku pasti tetesin gitu. Atau buat air mata palsu, buat bohongin mantan kalian kalau kalian lagi galau. Terus di sini ada penghitung penumpang. Jadi kalian yang semua duduk-duduk di bangku penumpang, kalau ada mbaknya yang lagi jalan ke belakang atau lagi jalan ke depan dan fokus lihat kanan kiri kalian jangan pindah-pindah guys, karena mbaknya lagi cross check, lagi hitung kalian. Kalau kalian pindah-pindah nanti bakal hitungannya beda gitu. Jadi terus kalian kalau mbaknya lagi fokus ngitung sana sini, kanan kiri, jangan kalian ajak ngobrol, pasti lupa, pasti mbaknya balik lagi ke belakang buat cross check ulang gitu. Jadi
kalian mohon pengertian ya, kalau ada mbak nih yang begini-begini, biarin aja dulu gitu. Cari mbaknya pramugari yang nggak lagi cross check kalau mau tanya. Oke. Terus di sini ada lipstick merah pastinya buat terbang. Aku nggak pernah pakai nude kalau terbang, jadi aku pakai merah kalau terbang biar seger, biar bright mukanya. Terus di sini ada bedak. Jadi aku kalau misalnya berminyak, aku pasti touch-up make upnya. Jadi nggak make upan semuanya gitu, tapi cuma touch up doang. Jadi ngilangin minyaknya. Terus di sini ada permen, tapi sekarang lagi puasa, jadi nggak boleh nyobain permennya. Jadi kalau misalnya tenggorokan kering ataupun kerasa gimana gitu kan, jadi harus makan permen gitu. Jadi pramugari itu kenapa kayak kok dia nggak pernah ada bau ya apa ya, karena mereka udah mempersiapkan sedemikian rupanya buat menghandle kalian semua. Jadi kalau kalian ngajak ngobrol ke kita wangi gitu. Terus ini ada hand sanitizer, aku taruh sini jadi biar bisa disemprot gitu. Jadi kalau misalnya pegang apa-apa tinggal semprot. Terus habis itu udah sih, itu aja yang aku bawa di ini handbag. Sekarang lanjut ke ini travel bag aku. Itu isinya ada bedak tabur, tapi bedak tabur aku taruh sini. Terus ada pouch make up yang isinya lipstick sama blush on aja, jadi bukan foundation alis, enggak. Jadi lipstick aja semuanya. Ini highlighter aku taruh sini. Jadi lipstick sama lipstick sama blush on aja gitu. Maaf ya guys, lagi puasa suka lupa aku ngomong apa gitu. Ini pouchnya. Terus di dalam pouch ini isinya itu ada sepatu servis. Terus ada, ntar aku keluarin semua ya. Ini di dalam pouch ini aku keluarin satu persatu ya. Isinya itu ada sepatu servis. Jadi gunanya kalau kita udah tutup pintu, kita ganti flat shoes yang kayak gini. Jadi kita nggak pakai yang high heels lagi yang tinggi, kita pakai yang ini buat kerja gitu. Ini ya nantinya. Terus habis itu ada apron atau celemek. Jadi ini spare-nya. Jadi kalau kita mau servis kalian, terus kita mau pokoknya mau servis kalian, entah itu membagikan makanan ringan ataupun nasi, jadi kita harus pakai ini untuk mencegah seragam kita kotor, karena seragam kita warnanya putih. Jadi kita harus pakai ini biar tetap bersih seragamnya gitu. Terus ini ada parfum toilet, aku pakai buat parfum toilet. Jadi kalau misalnya ada bau-bau yang menyengat gitu, langsung di cus gitu. Ataupun kita habis buang air besar atau buang air kecil, jadi kita harus pakai ini gitu. Terus di dalam pouchnya ada pouch lagi. Isinya apa sih, banyak pouch ya. Isinya itu ada sarung tangan. Gunanya buat apa sih? Emang naik motor Kak pakai sarung tangan? Enggak, kita pakai sarung tangan karena masukin makanan itu panas. Jadi kita harus pakai sarung tangannya biar terhindar dari panas. Jadi kita pakai gini. Jadi kita masukin makanannya gitu. Jadi kita harus pakai ini. Jadi tangan kita enggak melepuh gitu. Terus ada saringan kopi.
Jadi kalau kalian mau kopi gitu pasti kita saranin pakai ini. Jadi biar nggak ada ampas-ampas cintanya. Jadi ampas-ampas cintanya kita buang gitu. Terus ada tong-tongan. Jadi aku punya beberapa tong. Di sini ada buat ice tong, di sini ada buat towel tong. Yang bedain buat ice tong sama towel tong apa sih? Kalau ini ice tong dia ada warna hijaunya. Jadi buat ngambil ice doang. Jadi nggak kecampur-campur. Terus ini ada towel tong yang nggak ada hijau-hijaunya. Jadi pas lagi servis hot towel gitu ke penumpang, jadi nggak ketukar. Jadi yang hari ini pakai ini enggak. Jadi ini buat ice tong, ini buat towel tong. Terus ini buat bread tong. Jadi buat ambil roti di dalam, ambil open kasih gitu. Ini bread tong. Jadi aku punya 3 tong. Oke, terus di dalam sini lagi ada pasmina. Jadi aku bawa kalau misalnya aku kedinginan, ya kan? Kedinginan terus aku harus pakai pasmina, ya aku pakai pasmina tapi di luar dari kalian tahu gitu. Mama lagi penerbangan ngalong gitu, taruh di dekat paha ataupun gini. Tapi kalau misalnya kita mau keluar ataupun mau ke cabin, ya kita harus buka ini si pasminanya gitu. Lalu ada ini alat tulis. Jadi alat tulis aku taruh sini. Isinya apa aja sih? Isinya itu ada staples. Terus isinya strapless sama isinya strapless. Terus ada stipo, ada post-it yang besar, ada spidol, ada penggaris, terus ada beberapa bolpen. Yang ini bolpennya lucu ya. Oke. Terus lalu ada ini air softland. Jadi buat cuci softland ataupun yang softland yang udah nggak dipakai, kita taruh tempatnya, kita kasih air. Terus ada ini hand body. Terus di sini ada beberapa ini kartu kewaspadaan kesehatan. Jadi pas kalian turun, kalau kalian belum punya ini pasti akan dibagikan ini. Jadi kalian minta aja ke mbaknya kalau kalian belum nulis ini tentang COVID-19. Terus ini ada tisu buat Miss V. Terus ini ada masker lagi. Terus ini ada dental floss. Jadi kalau aku habis makan, terus aku pasti bersihinnya pakai dental floss. Jadi untuk ketemu sama penumpang lagi, gigi kita bersih, gigi kita nggak ada selip-selipan cabai ataupun selip-selipan daging rendang ya. Jadi aku bersihinnya pakai dental floss. Terus di sini ada sabun cuci tangan sih, punya hotel. Aku bawa. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Sekarang di koper. Oke, di koper isinya apa aja sih? Isinya itu ada tas main. Oke, tas main ini nggak usah besar-besar banget. Yang penting masuk dompet, HP, terus pokoknya masuk barang-barang pribadi kita di sini. Jadi kalau misalnya kita lagi bermalam di daerah, jadi kita jalan atau beli makan, kita bawa tas ini. Jadi semua barang masuk di dalam sini gitu. Terus aku ada catokan, jadi harus bawa catokan. Terus di sini ada dry shampoo. Jadi kalau misalnya aku males buat keramas, aku langsung pakai dry shampoo-nya gitu. Terus ada hairspray buat
bikin sanggul badai anti pelakor. Terus di sini yang terpenting ada first aid kit. Di sini ada nama aku, Viola C. Putri. Ada first aid kit, apa aja sih yang harus dibawa? Ini wajib banget dibawa, tapi khusus buat kita, bukan buat penumpang. Jadi ini obat-obatan yang kita anggap cocok buat kita. Kan ada orang cocok ini tapi nggak cocok sama obat-obatan kita. Jadi ini semua mbak pramugarinya pasti bawa first aid kitnya masing-masing. Jadi ini bukan buat konsumsi bersama, tapi ini obat pribadi gitu. Di sini ada ya contoh kayak obat, ada betadine, terus ini Vicks, terus bioplacenton, terus ada minyak kayu putih, terus ada trombopop buat obat luka, terus ini ada plasternya, ada kasanya, terus ada plasternya lagi, ada plaster lagi. Terus di sini baru obat-obatannya. Di sini ada kasa. Gitu. Ya. Terus di sini ada make up. Full make up. Di sini tuh yang foundation, concealer, terus apapun ada di sini. Pelembab, moisturizer, semuanya ada di sini. Jadi aku taruh di dalam koper karena tempatnya cukup besar. Terus ini ada baju main. Jadi setiap pramugari meskipun terbangnya VV aja, tapi dia harus bawa spare baju karena takutnya schedule-nya berubah dan jadi bermalam di daerah. Jadi kita harus mempersiapkan baju minimal 2 yang sopan karena dipakai buat kalian beli makan ataupun kalian lagi jalan-jalan sama kru, kalian harus bawa baju yang sopan. Terus sama baju tidur. Lucu ya tidurnya. Ya, baju tidur ya. Terus di sini ada alat mandi. Alat mandinya ya sesuai mbak pramugarinya pakai. Jadi nggak harus sama. Jadi di sini ada sampo, ada sabun, ada bersih muka. Pokoknya perawatannya mbak mas-masnya pramugara. Jadi setiap orang pasti berbeda. Ini tempatnya. Terus ada sepatu. Apa aja sih sepatunya? Kok tebal banget? Sepatu jalan pastinya. Ada baju jalan dan ada sepatu jalan. Jadi nggak mungkin kita nggak pakai sepatu waktu jalan. Jadi ini sepatunya. Kalian bisa pakai sandal ataupun sepatu ataupun flat shoes, nggak apa-apa. Yang penting rapi. Waktu kalian keluar beli makan. Terus di sini ada sepatu extra crew. Sepatu extra crew ini dipakai buat kalau misalnya kita terbang tapi kita extra crew, kita nggak menjalankan tugasnya, kita pakai seragam tapi kita menumpang ke pesawat kru lain, jadi dinamakan extra crew. Terus di sini ada baju spare seragam sama baju ekstra kru. Baju ekstra kru itu aku ada celana panjang hitam, terus ada jas hitam, terus sama kemeja putih. Jadi ini gabungan dari baju ekstra kru. Ada celana kain hitam, terus jas hitam, baju kemeja, sama tadi sepatu pantofel warna hitam. Terus di sini ada spare seragam kalian harus bawa. Jadi meskipun kalian VV lagi, meskipun terbangnya VV, harus bawa spare seragam karena takut seragamnya kotor ataupun seragamnya sobek, langsung bisa ganti pakai spare-nya yang dibawa gitu. Jadi kalian tetap terlihat kece, jadi bajunya nggak kotor ataupun sobek. Terus di sini ada Hello Kitty yang nemenin aku terus. Terus di sini ada sewing kit
Sewing kit ini gunanya kalau misalnya rok kalian sobek, terus baju spare pun juga udah sobek juga, udah dipakai, kita pakai sewing kit ini buat ngejahit. Jadi kita terampil, kita bisa masak, kita bisa menjahit gitu. Jadi istri sempurna nggak sih? Oke, ini sewing kit ya. Terus ini ada pembersih muka sama kapasnya. Jadi kalau misalnya habis terbang terus bermalam di daerah, jadi bersihin muka pakai ini. Terus di sini ada sisir. Jadi di sini ada sisir buat sisiran lah ya. Terus di sini ada apa namanya ini, penggulung rambut. Jadi aku kalau misalnya buat sanggul harus pakai ini. Jadi karena rambut aku masih pendek, aku harus pakai ini. Jadi biar rapi gitu. Dan aku selalu bawa spare. Terus di sini itu ada dokumen-dokumen yang aku bawa. Pokoknya apapun yang dokumen yang harus aku bawa ada di sini, kayak ini apa namanya, checklist agreement, terus dan dokumen-dokumen yang harus wajib aku bawa di sini kayak gitu. Ini nggak boleh ketinggalan. Dan ini ada tali bra yang bening. Udah deh, itu aja kayaknya informasi kekepoan kalian. Apa aja sih yang aku bawa waktu terbang, yang aku geret-geret, yang kopernya kayaknya penuh banget. Ya ini, barang-barang ini yang selalu dibawa mbak-mbak pramugarinya, selalu dibawa mas-mas pramugaranya. Jadi aku ulangin lagi, meskipun mereka terbang VV pun pasti mereka selalu bawa dan selalu lengkap yang dibawa untuk standby, karena bisa aja schedule mereka tiba-tiba berubah dan tiba-tiba bermalam di suatu daerah. Jadi kita harus benar-benar prepare, nggak boleh kosongan bawa pas terbangnya gitu. Oke deh, makasih ya buat semuanya yang udah dengerin celotehan nggak jelasnya aku. Makasih banget, maafin kalau misalnya banyak salah aku ngomongnya. Terus maafin juga kalau misalnya aku nggak begitu menyampaikannya, nggak begitu jelas ataupun ngomongnya kecepatan. Aku minta maaf buat kalian. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, stay safe, terus stay at home tetap, biar COVID-19-nya cepet hilang dari Indonesia. Terus cepet kitanya kembali pulih, kembali bekerja seperti biasa, dan kehidupan kita kembali normal. Jadi buat kalian selalu di rumah jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa mandi 2 kali sehari minimal. Terus dibersih-bersihin rumahnya, jangan jorok. Udah itu aja dari aku, makasih semuanya, dadah.